Ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada tahun 2023 ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengannya. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini ibadah kita, amal ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua nanti yaumul qiyamah mendapat syafaatnya. Amin. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meneruskan kajian kita dahulu, yaitu dulu kita sampai kepada bahwa tidak boleh meremehkan dosa-dosa kecil. Karena apa? Karena dosa-dosa kecil itu akan melahirkan dosa-dosa besar. Makanya sekecil apapun dosa, jangan pernah kita meremehkannya. Wa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la saghirata ma'al isra'i wa la kabirata ma'al istighfari. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada yang namanya dosa kecil kalau dosa kecil itu terus menerus dilakukan. Wala kabirata ma'al istighfari. Begitu juga tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa kecil kalau terus menerus dilakukan. Begitu pula tidak ada dosa besar kalau kita iringi dosa besar tersebut dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya adalah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, kita dianjurkan, diperintah oleh Allah untuk senantiasa menghindarinya, menjaga diri kita untuk tidak melakukan dosa walaupun itu dosa kecil. Nah, kadang-kadang banyak orang meremehkan dosa kecil. Ora apa-apa iki mek titik tok. Ngelokno wong ora apa-apa. Mek titik tok dosane. Lho lek terus menerus jadi besar. Titik-titik juga jadi gede. Nah, itu sedikit-sedikit menjadi besar. Makanya kata Nabi, la salarata ma'al isra. Nggak ada yang namanya dosa kecil kalau itu terus-menerus dilakukan. Nah, kalau bisa hindari dosa kecil. Nah, kemudian juga wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau dosa besar itu diiringi dengan istighfar. Tetapi istighfar di sini enggak cukup bil lisan faqat. Tidak cukup di lisan. Tetapi maksud istighfar di sini al-istighfar al-makrun bit-taubah, yaitu istighfar yang diiringi dengan taubat yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan beristighfar mohon ampun, hati juga demikian. Nah, kita ini banyak kadang-kadang cuma beristighfar di lisan, astagfirullah. Nah, hatinya, besok maksiat lagi lah. Kadang-kadang ucapan istighfar ini malah dijadi guyonan oleh sebagian orang. Misalnya ada cewek lewat nih, nutup atau astagfirullah. Malah dibikin guyonan. Nah, itu namanya enggak istighfar yang sebenarnya. Istighfar seperti itu tidak menghapus dosa, tidak mengampun dosa. Nah, istighfar yang mengampun dosa itu adalah istighfar yang betul-betul kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, rukun taubat itu ada 4. Nah, ada 4 kan rukun taubat, Pak. Pertama, yang penting ketika kita melakukan dosa, berhenti dari melakukan dosa tersebut. Yang kedua apa? Menyesali perbuatan dosa yang sudah kita lakukan itu. Kemudian yang ketiga,
memiliki azam yang kuat, tidak bakal pernah melakukan dosa itu lagi. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, rukun taubat raddul mazalim, mengembalikan barang-barang yang kita ambil secara zalim dari orang lain, atau kita pernah menyakiti orang lain, maka kita harus minta maaf kepada orang tersebut. Nah yang keempat ini yang berat. Jadi rukun taubat itu yang keempat nih, berhenti dari dosa mudah, awak maksiat berhenti mudah, kemudian berazam tidak akan pernah melakukannya lagi, menyesal atas perbuatan dosa tersebut. Nah yang susah itu Pak, raddul mazalim nih. Misalnya kita nyolong sawit wong, mencuri sawitnya orang, lalu kita ingin bertaubat yang sebenarnya kepada Allah. Nah itu Pak, kita harus minta kerelaan kepada orang yang punya sawit itu Pak. Nah, misalnya Pak Cik Nursan nih, sawitnya 1 ton kita curi. Nah kemudian kita taubat nasuha. Nah kita harus terus terang, Pak Nursan, mohon maaf ya, kemarin sawitnya yang 1 ton hilang tuh saya yang nyuri, saya minta halal yo. Nah itu Pak, berat, itu yang berat taubat itu. Itu yang berat, raddul mazalim. Nah itu yang berat Pak. Contoh lagi, misalnya kita selingkuh, menyakiti, menzalimi istri. Itu ya, istriku saya mohon maaf kemarin kayak Jambi selingkuh dikit. Ya yang seperti itu Pak, yang berhubungan dengan manusia ini yang berat. Kalau berhubungan dengan Allah gampang, karena Allah ada yang tahu ya, kita bertaubat astagfirullah. Tapi berhubungan dengan manusia itu yang berat. Nah taubat yang sebenarnya itu Pak, lo jangan kehilangan motor berat ya, ngapunten yo motornya jenengan itu kulo sing nyolong. Nah, saya yang ngambilnya saya mohon maaf yo, minta halal yo. Kalau tidak halal ganti. Kalau tidak selesai urusannya di dunia, di akhirat pasti ditagih. Setiap kezaliman kepada orang lain yang kita lakukan di dunia, kalau tidak selesai di dunia, di akhirat pasti dituntut. Bayarnya pakai duit? Enggak bisa orang. Bayarnya pakai apa Pak? Amal soleh. Amal soleh yang nyolong tadi dipindahkan ke Pak Nursan sesuai dengan kadar kezalimannya. Begitu menurut hadis riwayat Imam Muslim. Terus bagaimana kalau si nyolong itu, yang mencuri itu nggak ada amal baiknya sama sekali, nggak nol busoto. Gimana mau dikasih ke Pak Nursan? Nggak bisa. Nah, fa in lam takun lahu hasanat ukhiza min sayyiati sahibi fa humila alaihi. Jika orang yang nyolong sawitnya itu nggak ada amal kebaikannya sama sekali, maka keburukan Pak Nursan dipindahkan ke orang itu. Itu Pak penyelesaian di akhirat nanti pasti itu. Makanya kalau bisa ya selesaikan di dunia. Lek kepingin melebu swarga, lek kepingin ya sak karepmu kono. Ya kalau kepingin masuk surga, taubatnya diterima. Kalau nggak mau ya silakan saja. Ya begitu. Nah ini yang susah. Nah, tapi Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar yang diiringi dengan istighfar. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Walau betapapun besarnya dosa yang pernah kita lakukan, jangan pernah merasa Allah takkan mengampun dosaku, karena dosaku yang telah begitu banyak. Dulu aku penzina, dulu aku pemabuk, dulu aku penjudi, pasti Tuhan takkan mengampunkan dosaku. Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Karena Allah itu zat yang maha pengampun. Wastaghfirillah, innallaha kana ghafurar rahima. Allah merintahkan itu, minta ampunlah kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu ghafuran,
Innallaha kana ghafura. Allah itu zat yang maha pengampun, rahimah, zat yang maha penyayang. Karena sebesar apapun dosa kita, kalau kita betul bertaubat kepada Allah, Allah akan mengampuni. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughfir, kata Nabi. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selagi nyawanya itu belum sampai di tenggorokan.